siapa? Rizal. Rizal. Oke. Baik, sebelum belajar dimulai, untuk kelas ini silakan disiapkan terlebih dahulu. Terus siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, untuk pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema. Sudah diperhatikan? Apa ini namanya? Ya, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Baik, kita perhatikan untuk kompetensi intinya yang harus kalian capai. Di sini ada K1, yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Kedua, ada K2, ada K3 tentang hal yang berkaitan dengan pengetahuan, dan yang keempat ada K4 yang nanti kaitannya dengan praktek. Kemudian untuk kompetensi dasarnya yang pada pagi hari ini hendaknya bisa kita raih bersama-sama. Yang pertama adalah siswa bisa melaksanakan sujud syukur, sahwi, dan sujud tilawah sebagai perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku tertib sebagai implementasi sujud syukur, tilawah, dan sujud sahwi. Ketiga, memahami hikmah sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Dan yang keempat, bisa mempraktekkan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Baik. Baik dan benar. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan, coba perhatikan. Ya. Ini gambar pertama. Terus ini gambar kedua. Ilwan, ini gambar apa, Wan? Orang yang sedang sujud. Orang yang sedang sujud. Orang yang sedang sujud. Ya. Orang yang sedang sujud. Coba yang putih. Kita sedang melaksanakan yang namanya apa? Sujud ya. Semuanya pernah melaksanakan sujud ya? Nah. Oke, dalam satu hari satu malam berapa kali kita melaksanakan yang namanya sujud? 5 kali ya? 5 kali. Ya, 5 kali. Yang belum 5 ditambahi ya. Yang saat sekarang mungkin baru subuh saja. Tapi yang baru subuh saja. Yang baru dulu saja. Yang baru asar saja. Nah, itu. Kita sebagai muslim itu sebagai bentuk kewajiban kita, sebagai satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus mau melaksanakan yang namanya sholat. Ya. Sholat itu adalah sebuah kewajiban. Sholat itu sebuah kebutuhan. Di mana sholat tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan sholat. Makanya kejar yang namanya sholat. Itu begitu ya. Jadi kita bahas. Oke, kita lihat. Ini secara bahasa. Jadi secara bahasa sujud itu diambilkan dari bahasa Arab, dari kata-kata sajadah. Ya, dari kata-kata sajadah. Artinya kata istilah itu adalah gerakan menempelkan muka, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki ke tempat sholat. Ini yang sudah paham tentang sujud itu apa. Ya, tadi sujud itu artinya adalah sebuah gerakan menempelkan bagian-bagian tertentu, mulai dari muka, kedua telapak tangan, kemudian apa? Kedua, ya lutut, dan terakhir kaki ke tempat sholat. Ini yang namanya sujud secara istilah. Tapi ini ada sujud yang di sini ini kita lakukan secara insidental. Artinya
pada saat-saat dan momen-momen tertentu kita melakukan sujud tersebut. Sujud apa saja kah itu? Yang dilihat. Yang pertama adalah sujud apa ini? Sujud yang dilaksanakan apa ini? Sebagai ungkapan terima kasih. Yang kedua, dilaksanakan ketika mendapat kenikmatan atau anugerah. oke, yang ketiga, Dilaksanakan karena lepas dari keadaan. yang terakhir, Hukum melaksanakannya adalah sunnah. ya, sujud syukur. Jadi kalau misalnya kita lihat dari ini kata-katanya syukur. Syukur itu artinya adalah terima kasih. Sujud syukur karena kita mendapatkan sebuah anugerah, karena kita lepas dari bahaya. Ya. Misalnya pelajaran yang paling sulit pelajaran apa menurut kamu? Matematika. Ya. Matematika angel banget. Tapi karena belajar misalnya Indonesia dapat nilai berapa 6. Oh, senang sekali. Biasanya dapat 3, sekarang dapat 6. Ini adalah sebuah anugerah bagi Irwansa. Hal yang pertama kali dilakukan apa ya? Hal yang dilakukan bersyukur. Caranya bagaimana? Caranya pertama adalah mengucapkan alhamdulillah. Terus yang kedua nanti saya ajarkan bagaimana caranya untuk memperlihatkan rasa syukur kita supaya kita mendapat kesunahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kemudian misalnya ini kemarin di luar sana terjadi yang namanya gempa. Gimana? Dari mana? Hah? Iya. Kemarin mana? Yang gempa itu gimana? Di Turki ya. Di Turki. Kekuatan sekitar 6,8 ya. 6,8 skala Richter. Di mana itu merupakan bukan gempa tektonik, tapi gempa darat. Jadi, ini sudah apa ini bumi goyang itu kayak goyang. Nah, baik kita masuk ke cara prakteknya saja ya. Tadi definisi dari sujud syukur sudah, kemudian hal-hal yang menyebabkan sujud syukur sudah, kemudian sekarang tata cara untuk melaksanakan sujud syukur. Kita lihat, perhatikan coba. Ini tata cara untuk melaksanakan sujud syukur. Yang pertama adalah niat, dilanjutkan dengan zikir, kemudian sujud, membaca doa sujud syukur. Bisa ulangi. Yang pertama tata cara untuk melaksanakan sujud syukur. Ini apa ini? Niat. Kemudian niat takbir, tidak rukuk dulu tapi langsung sujud. Langsung sujud. Allahu Akbar sujud. Kemudian setelah sujud duduk di antara dua sujud. Setelah itu salat, gitu ya. Setelah itu salat. Baik, kita lihat kita pelajari dari awal. Yang pertama adalah niat sujud syukur. Nanti kita praktekkan ya. Ada beberapa yang praktek di sini. Kita sebagai sampel saja. Ya. Baik, sebelumnya kita niat sujud syukur dulu. Kita baca bareng-bareng. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ditirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Sujud syukri. Sunnatal lillahi ta'ala. Lagi. Nawaitu. Sujud syukri. Sunnatan lillahi ta'ala. Lagi. Nawaitu. Yuk. Nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Sip, ya. Kompak sekali yang mulai. Baru pernah terlihat kompak ini ya. Kompak versi main banget ya. Irwan saya, semangat ya Irwan ya. Sudah berbokal ke bagus.
Oke. Coba sekarang semuanya bareng-bareng. Niat sujud syukur. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Ya, sudah bisa ya? Jadi ketika kalian misalnya berada di Turki, misalnya semua ini Rena, wah ya, Rena belajar di Turki, ya, tapi bukan jadi TKW ya, jadi jadi belajar. Doanya yang baik, ya, jangan jadi TKW. Belajar di Turki, S2 di sana, misalnya. Amin itu. Kemudian di sana melihat gempa kayak gitu, di Turki. Ternyata setelah gempa lari masuk ke kolong ini meja. Kalau ada gempa kan biasanya masuk ke kolong meja ya, supaya keselamatan bisa lebih dominan di situ. Kemudian ternyata alhamdulillah Rena selamat ya. Cara yang pertama kali harus kamu lakukan adalah melakukan yang namanya sujud syukur ya. Caranya gimana? Pertama langsung berdiri ya, berdiri. Nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala ya. Allahu akbar. Takbir itu sudah begini ya, nanti saya ya. Jadi yang pertama adalah apa ini? Pertama ini niat dulu ya. Niatnya sudah ya. Nanti kita praktekkan bareng-bareng. Terus yang kedua, kemudian setelah kalian takbir, berarti ya begitu kalian lepas dari bahaya, niat nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar, langsung turun ya. Langsung tempelkan muka kalian ke tempat sujud gitu ya. Kemudian membaca doa ini ya, membaca doa ini ya. Doanya ini ya. Coba dibaca bareng-bareng terlebih dahulu. Baik, saya kirikan. Coba diturunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu kemudian salam ya. Oke, maju deh. Oke, salam. Sujud syukur. Gimana tadi niatnya ingat enggak? Nawaitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Terus sujud syukri. Oke, kamu takbir. Allahu akbar. Langsung sujud. Allahu akbar. Oke. Ini ya. Seperti ini posisinya. Kamu langsung baca doa yang berada di atas. Coba yang tidak dalam keadaan sujud, ini yang lain membaca doa sujudnya. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud. Terus sujud lagi apa enggak? Hah? Satu kali, dua kali atau tiga kali? Satu kali cukup ya. Terus habis itu kamu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita kelas ya. Jadi ini
sekian banyak pesepak bola di luar sana, ada beberapa yang hampir setiap mencetak gol hingga melakukan selebrasi sujud syukur. Mungkin makna dari selebrasi ini adalah sebagai bentuk syukur dari sang pesepak bola kepada sang pencipta. Kita sering melihat beberapa pemain top yang melakukan selebrasi ini. Di antaranya adalah Mohamed Salah, Sadio Mane, Mesut Ozil, dan Paul Pogba. Berikut ini adalah kumpulan selebrasi sujud syukur mereka yang telah dirangkum oleh tim FKD Football. Ini gambar apa ini? Ini gambarnya Irfan Shah lagi sholat, tapi bingung, ya. Bingung apanya biasanya? Biasanya bingung rokaatnya, ya. Biasanya bingung rokaatnya. Allahu Akbar gitu. Misalnya kalian sholat asar. Kalian misalnya bingung. Oh, ini saya sudah dapat 3 rakaat atau 4 rakaat ya? Saya sudah dapat 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka menurut beberapa hadis, kalau misalnya kita mengalami hal seperti itu, kita bingung jumlah rakaatnya berapa, maka kita disuruh untuk melanjutkan rakaat yang kita ragukan. Dan misalnya kalian ragu, saya jumlah rakaatnya 3 atau 4, ya. Saya sudah dapat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka yang diambil adalah rakaat yang paling sedikit, ya. Jadi kalau misalnya kalian sholat asar, kalian jumlah rakaatnya ragu 3 atau 4, maka rakaat yang dipakai berapa rakaat? Berapa? 3 rakaat. Coba ini, ya. Ini saya punya video ini, ya. Punya video, mudah-mudahan tidak jelek, ya. Imam sudah mendapatkan 2 rakaat. Imam sudah dapat berapa? 2 rakaat. Tetapi di rakaat keduanya, yang seharusnya itu tahiyat awal, ternyata imam langsung naik. Kemudian jamaahnya memperingatkan dengan cara gimana? Kalau misalnya laki-laki memperingatkan laki-laki, maka cara memperingatkannya dengan mengucapkan apa? Subhanallah, ya, seperti ini tadi ya. Tapi kalau misalnya jamaahnya perempuan, kemudian yang menjadi imam itu adalah laki-laki, cara memperingatkannya gimana? Misalnya, ya, misalnya ini bisa ini makmum, di rumahnya Ferry imamnya. Beberapa. Udah, Pak Sudaryanto imamnya, ya. Pak Sudaryanto imamnya. Kemudian Pak Sudaryanto di rakaat yang kedua seharusnya duduk tahiyat awal, ternyata tidak duduk tahiyat awal. Cara memperingatkannya gimana, Pak? Yang penting.
Coba kamu cara memberikannya gimana? Ren, gimana Ren? Cara memberikannya gimana? Mana? Gimana? Ditepuk? Iya. Oke, iya. Jawabnya betul, ya. Jadi kalau misalnya perempuan, ya, cara perempuan memperingatkan imam atau makmumnya yang laki-laki ketika salah maka dengan cara taswik, ya. Taswik itu adalah menepukkan ini, ya, yang bagian atas ke bifadil kaf, ya, zahiril kaf, bifadil kaf ini, ya. Nah, gitu. Itu cara untuk memperingatkannya. Tapi ini beda ya. Nah, ini ada laki-laki, ini seharusnya apa ini? Duduk apa? Tahiyat awal, duduk tahiyat awal. Tapi ternyata imamnya lupa. Diperingatkan oleh apa ini? Oleh makmumnya. Tapi ini tetap berdiri. Seharusnya bagaimana? Oke, ya. Kita lihat. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Subhanallah. Sujud sahwi itu apa sih? Sujud sahwi adalah sujud karena lupa baik oke ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kata-kata sahwun, sahwi itu artinya lupa, ya. Ini lupa. Jadi sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan karena lupa. Coba ketika kalian sedang sholat, biasanya yang kalian lupakan itu apa? Coba. Yang biasa terlupa dalam sholat. Hal-hal yang terlupa dalam sholat biasanya apa? Hah? Oke, rokaat. Apa lagi? Hah? Hah? Doa. Apa lagi? Apa Nur? Pak Aris, apa Aris? Hah? Apa? Izin, Pak Izin. Pak Izin. Lupa gak ingat? Apa Irfan? Ya, jadi banyak sekali yang bisa menyebabkan kita sujud sahwi. Di antaranya adalah lupa jumlah rakaat, terus lupa melakukan sujud duduk di antara dua sujud, tahiyat awal ini ya. Kemudian lupa melakukan qunut, itu adalah hal-hal yang di sini ini bisa menyebabkan kita melakukan yang namanya sujud sahwi. Oke, kita lihat. Yang namanya sujud sahwi itu hukumnya sunnah, ya, berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 571 yang di sini menjelaskan kalau misalnya kita ragu jumlah rakaatnya 3 atau 4 maka ambillah yang ketiga, ya. Kalau misalnya rakaat yang kita lakukan ternyata 5 rakaat tidak apa-apa, ya. Kenapa? Karena itu sudah bisa menghinakan setan. Kalau misalnya jumlah rakaatnya kita betul, berarti itu yang kita harapkan. Nah, ini berdasarkan hadis dari riwayat Imam Muslim nomor 571. Kemudian tata cara untuk melakukan sujud sahwi. Tata caranya adalah setelah membaca tasawuf akhir dilanjutkan sujud diiringi dengan takbir. Di dalam sujud membaca doa sujud sahwi. Duduk di antara dua sujud lagi dan membaca sujud sahwi lagi. Duduk lagi dan beri salam. Untuk makmum wajib ikut imam. Oke ya. Jadi caranya adalah, ini. Coba lagi. Pak, sini Pak. Duduk situ. Duduk. Ya, duduk akhir. Saya terakhir. Ya ini. Saya terakhir. Oke. Ini yang sikilnya macam. Nah, oke ya. Ini namanya duduk tahiyat. Nanti habis lagi.
lagi, ketika kamu melakukan satu perbuatan di mana ada salah satu sunnah yang ada dalam sholatnya itu, jadi kalian tidak melakukan sebagaimana tahap awal, kemudian sebagaimana lupa jumlah rakaat ataupun lupa melakukan qunut, maka kalian disunahkan untuk melakukan yang namanya sujud sahwi. Caranya gimana? Ini lihat ya. Ini posisinya adalah sudah tahiyat akhir, ya. Tahiyat akhir. Kemudian cara untuk menambal atau untuk menghilangkan kesalahan yang sudah kalian lakukan adalah dengan cara melakukan sujud sahwi. Caranya, kamu selesaikan dulu tahiyat akhirnya ya, tahiyat akhirnya ya, tahiyatul barakatus sholatul thayyibah. Terus sampai terakhir, fil alamina innaka hamidum majid. Itu begitu ya. Setelah itu, kamu takbir, Allahu akbar gitu. Allahu akbar. Ya keras. Nah, terus sujud. Ya. Ini kalian baca subhanaman la yanamu wa la yasbu. Kemudian takbir lagi. Allahu akbar. Duduk di antara dua sujud. Kakinya beda. Kayak seperti ini. Kemudian takbir lagi. Allahu akbar. Ya, baca lagi subhanaman la yanamu wa la yasbu. Kemudian terakhir. Allahu akbar. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya. Itu cara untuk apa? Hal yang harus kalian lakukan ketika kalian lupa, misalnya tidak melakukan yang namanya qunut, tidak melakukan yang namanya tahiyat awal dan lupa jumlah rakaatnya, maka ditambal atau diganti dengan yang namanya sujud. Oke, kelas dulu. Oke ya. Sujud yang dilakukan adalah melakukan di saat melakukan perjalanan apa maning? Gimana nanti di kepala ini Tugasnya
Kalau Bang, Jadi kan kelompoknya tugasnya kelompoknya apa? panjang sekali. Masih gede sih di video tersebut. Masa di video tersebut lama. Subhanallah. Kamu sholat tilawah, terus sujudnya tadi dilakukan sujud. Ya Allah, udah begini ya Allah. Tambahin lagi, saya bacain Bang. Masuk sini. Gimana kan kita ngomong aja syukur, tapi yang Imam lupa kesetnya tekan di sini. Di video tersebut. Oh, iya benar. Wes benar ya. Makmum lagi membaca subhanallah, tapi ketika imam sudah membaca lagi, sempurna dan sebaiknya makmum mengikutinya. Setelah membaca doa tadi. Baik, sekarang presentasi ya. Presentasi cuma 2-3 menit. Aku sini dulu. Ya, silakan langsung. Ini ya. Masuk. Ya, jadi intinya tadi yang video di tersebut tadi ya, ada makmum yang menganggap bahwa imamnya itu tidak mendengar, ya, bolak-balik mengucapkan subhanallah untuk mengingatkan bahwa imam itu sedang melaksanakan kesalahan, ya, ada salah yang dia lakukan. Tapi ternyata imam tahu bahwa dia itu sudah sadar ketika mengucapkan subhanallah, tapi ternyata posisinya taunya itu karena posisinya sudah sempurna, ya, sudah berdiri begini. Kalau misalnya sudah berdiri seperti ini maka dilanjutkan. Ya, baik, silakan langsung ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus satu lagi. Ya, satu lagi. Bisa selesai. Pak, saya syukur Pak. Nanti Pak, saya Pak kita. Ya. Dalam video tersebut terdapat gambaran seorang pemain bola yang melakukan sujud syukur karena telah mendapat anugerah keberhasilan dalam mencetak bola. Nah, terus? Itu tadi videonya memperlihatkan gimana? Ada orang yang sedang pemain bola berhasil mencetak bola. Kemudian apa yang dilakukan oleh pemain tersebut? Pemain tersebut melakukan sujud syukur. Bersujud untuk melakukan sujud syukur. Kenapa dia sujud syukur? Sebenarnya kenapa? Karena dia bersyukur. Karena dia sudah berhasil mencetak gol, ya. Jadi gol bagi dia itu merupakan sebuah anugerah. Karena makanya bisa dimanifestasikan, bisa dimunculkan dalam hidup apa tadi? Sujud syukur. Itu praktek sujud syukur yang benar.
kelas. Jangan tutup baru kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Kemudian misalnya lepas dari bahaya, ya betul sekali, lepas dari bahaya. Itu adalah satu bentuk anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah sujud sahwi, dilakukan ketika kita lupa. Ya, kalau misalnya kita lupa, maka setelah tahiyat akhir sebelum salam kita ganti dengan apa? Dengan sujud sahwi. Ini sudah dicontohkan oleh teman-teman kalian. Ya, kalian semuanya baca. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk materi sujud pada siang hari ini. Marilah untuk pembelajaran pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.